Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Gibran Septiagung, NIM 859791234, Fakultas Ilmu Pendidik Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka, Salut Lempuing Raya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dari modul 2 tentang anak gangguan fisik atau cerebral palsy. Oke, baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian anak dengan gangguan cerebral palsy dan juga karakter serta penanganan kita sebagai guru. Yang pertama, cerebral palsy atau lumpuh otak adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak, menjaga keseimbangan dan mempertahankan postur tubuh. Kondisi ini bersifat permanen dan muncul saat bayi. Menurut Martin, cerebral palsy adalah gangguan pada gerakan dan postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan otak yang dapat terjadi pada proses kelahiran maupun saat anak berada pada usia tertentu atau setelah lahir. Kerusakan otot yang terjadi menyebabkan otak anak tidak mampu mengendalikan otot tubuh dengan baik. Karena kerusakan otot ini, maka anak yang mengalami cerebral palsy mengalami kesulitan dalam kemampuan motorik dasar seperti merangkak, duduk tegak tanpa dibantu atau berjalan. Tipe-tipe cerebral palsy. Yang pertama, gangguan terjadi pada keempat gerak tubuh, yaitu kedua belah kaki dan tangan. Karakteristik anak dengan cerebral palsy. Yang pertama, gangguan pendengaran. Kerusakan otot dapat mempengaruhi area otak yang berkaitan dengan sistem indera seperti pendengaran dan menyebabkan anak yang memiliki gangguan pendengaran atau tidak dapat mengolah informasi auditorias yang ia terima. Yang kedua, gangguan penglihatan atau persepsi. Kerusakan otot juga seringkali mempengaruhi area otak yang berkaitan dengan penglihatan. Anak juga seringkali kesulitan memproses informasi visual dan tidak dapat melakukan koordinasi. Yang ketiga, gangguan wicara. Gangguan dalam kendali otot dan kelakuan atau kelemahan otot pada wajah atau otot wicara, misalnya pada otot rahang, mulut, dan lidah. Yang keempat, masalah emosional atau perilaku. Yang kelima, intelektual disabilitas atau masalah kognitif. Kerusakan otot yang terjadi seringkali mempengaruhi fungsi otak yang berkaitan dengan fungsi kognitif, sehingga anak tidak mampu mengolah dan memahami informasi yang ia terima. Strategi anak dengan penanganan cerebral palsy. Penanganan anak dengan cerebral palsy akan sangat tergantung dari tipe kondisi fisik dan gangguan yang dialami. Walaupun kondisi ini merujuk pada gangguan motorik, namun karena penyebab utamanya adalah kerusakan otak, maka masalah yang dialami anak akan sangat beragam, dari kondisi cerebral palsy yang sangat ringan hingga kondisi yang kompleks karena disertai juga dengan beragam gangguan perkembangan lain. Untuk menangannya, orang tua dan guru perlu benar-benar memahami kondisi anak dan mengetahui sejauh mana kemampuan anak, seperti misalnya dalam hal mobilitas, keseimbangan tubuh, kekuatan otot, koordinasi motorik, kemampuan wicara, kemampuan sensorisnya, dan
aspek kemandirian yang dimiliki. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang tua dan guru, terapi, dan dokter yang menangani anak akan sangat membantu semua pihak yang terlibat dalam penanganan anak untuk memahami kondisinya. Baiklah, itulah dia materi yang bisa saya sampaikan. Sekian video dari saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.